Kepada musim panas, saudara. Dan kita sedang ada di peralihan itu, saudara. Dan Tuhan berkata, mintalah hujan pada waktu musim semi, minta hujan deras, saudara, minta hujan lebat. Ini Mama Susan kalau bisa minta tiap hari kelapa laku 300, saudara. Amin ya. 300 butir. Ini Pak Ibu Susan punya bapak jualan di altar. Jadi kalau dia itu kalau bisa jangan dimakan di tempat lain. Ini jangan sampai, ini yang gas, ini ada cari intan. Pas di sini saya dia begitu nggak bisa sekali. Di sini. Kalau intan baterai kakak nanti berpilut, jangan putar lebih ke ribut dari ibadah. Minta hujan pada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras dan hujan lebat akhirnya diberikannya pada mereka, dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Saya dikasih Tuhan. Di mana-mana, saudara, hari ini orang sedang berteriak sulit, saudara. Mungkin kalau saya tidak alami, itu berarti saudara termasuk orang diberkati. Tapi sepanjang orang-orang yang saya temui semua berkata sedang alami penurunan, saudara. Sedang alami, saudara, omset menurun, penghasilan menurun, semua menurun, saudara. Itu sebabnya malam ini dikatakan minta hujan. Hujan itu selalu bicara apa? Hujan selalu bicara berkat dari Tuhan. Hujan selalu bicara kelimpahan dari Tuhan. Dikatakan minta kepada Tuhan pada akhir musim semi, saudara. Dan Tuhan akan membuat awan-awan yang ada itu pembawa hujan deras akan datang. Awan-awan pembawa hujan lebat akan datang. Semua akan diberikan kepada kita yang minta, saudara. Minta seperti apa? Minta dengan sungguh-sungguh, saudara. Nah, ayat 2 dikaitkan dengan begini, saudara. Sebab apa? Yang dikatakan oleh terafim adalah jahat, dan apa yang dilihat oleh juru-juru tenung adalah dusta, dan mimpi-mimpi yang disebutkan mereka adalah hampa, serta hiburan yang diberikan mereka adalah kesia-siaan. Oleh sebab itu bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba dan menderita sengsara sebab tidak ada gembala. Saudara, ketika engkau meminta, saudara, jangan kaitkan yang lain, saudara. Jangan pasang telinga kepada yang lain, saudara. Waktu saudara minta kepada Tuhan, tutup telinga, saudara, dari semua masukan-masukan. Apalagi, saudara, orang yang menyampaikan itu sama sekali tidak rohani, saudara. Jangan terima pesan-pesan mereka, saudara. Jangan terima pesan-pesan apa saja, saudara. Baru-baru ini kan di gereja ada kelahiran seorang ibu melahirkan anak, saudara. Tidak cukup bulan, antara 7 atau 8 bulan. Saya berkata begini kepada ibunya, kepada mamanya, jangan dengarkan apapun ucapan orang. Karena apa? Karena ada ucapan yang melemahkan. Ada yang bilang begini, ini usia ini begini kebanyakan sulit hidup, ini kebanyakan tidak selamat. Ada yang berkata, oh 7 bulan tidak apa, tapi masuk 8 bulan bahaya. Kalau ini yang didengar, saudara, maka itu akan membuat iman ataupun kepercayaan keluarga ini jadi goyah, saudara. Kenapa? Karena ini masukan yang berbahaya, saudara. Satu yang saya katakan kepada keluarga ini hanya satu saja, jangan dengar yang lain, percaya Tuhan kita luar biasa. Anak ini akan keluar, akan bebas dari ruang inkubator ini, dan dia akan kembali ke rumah dalam keadaan sehat, saudara. Hari ini, saudara, kau sudah yakin bahwa sebentar lagi akan hujan deras, saudara. Sebentar lagi akan hujan lebat, saudara. Saya ingin katakan apa yang perlu dipersiapkan kalau hujan itu akan turun, saudara. Saudara, kalau doa minta hujan lebat, saudara, yang pasti saudara siapkan wadahnya, saudara. Kalau tidak, hujan itu akan turun sia-sia. Tidak akan memberi dampak buat saudara. Kalau saudara sedang membutuhkan berkat yang luar biasa, ketika hujan turun, maka yang paling bijaksana, siapkan wadah yang luar biasa. Saudara, ada satu pendeta yang bercerita, saudara.
tentang seorang ayah yang sedang pergi memancing, saudara. Waktu ayah ini memancing, saudara, dia bawa anaknya. Ketika dapat ikan besar, bapaknya ini lepaskan ikan dan lepaskan lagi di laut. Waktu dia mancing dapat lagi ikan yang lebih kecil sedikit dari ikan yang tadi, dan dia lepaskan ikan kembali ke laut. Jadi anak ini mulai bingung dengan bapaknya. Tapi ketika dapat ikan kecil, saudara, dia ambil dan dia simpan bawa pulang ke rumah. Jadi sepanjang jalan ini anaknya bertanya kepada bapaknya, "Apa? Tadi ikan besar-besar, kenapa bapak lepaskan? Justru ikan kecil bapak bawa pulang. Aneh kan?" Tapi bapaknya ngomong begini, "Nah, kalau papa bawa pulang ikan besar, mamamu punya tajuk ini wajan kecil, tidak muat. Yang muat ini seperti ini ikan yang sesuai dengan wajan yang ada, dengan tajuk yang ada, saudara." Banyak kali, saudara, kita kepingin diberkati besar, kita tidak punya wajan yang besar. Amin. Kita tidak punya jiwa yang besar, kita tidak punya mental yang besar, saudara. Ketika diberkati luar biasa bingung, saudara. Karena saking bingungnya tidak pernah di rumah. Betul ya? Kita paleo sana sini berarti habis ini uang, saudara. Karena bingung, saudara. Tapi saudara tahu bahwa sebentar lagi hujan besar akan turun, saudara. Yang pasti, saudara, saya rasa kalau Bapak Dila akan terjadi. Yesus siap ametrom di luar sana 20, saudara. Amin. Dia tampung baik-baik 20 sampai penuh. Betul ya? Tiap bulan pakai satu pun tidak habis 1 tahun, saudara. Masih lewat. Itu orang bijaksana. Tapi orang tidak bijaksana, saudara, dia pakai apa adanya. Drum di rumahnya satu, dia pakai satu, cukup sudah. Maka ketika berkat itu datang cukup 1 drum. Baru 3 bulan berkat sudah habis, saudara. Dia doa lagi, saudara. Tapi malam ini saya ingin katakan, kalau saudara beriman untuk hujan lebat turun, mereka yang paling bijaksana, siapkan wadah yang besar, siapkan tempat yang besar, siapkan hati yang luar biasa, supaya berkat itu tidak terhambur, saudara. Jangan beri telinga kepada pemasukan, jangan beri telinga kepada juru-juru tenung, jangan beri telinga kepada orang-orang jahat, saudara. Karena mereka akan membuat iman kita yang luar biasa menjadi iman yang kecil, saudara. Ini seperti yang punya rumah ini, saudara. Hai, tiap hari bikin kue pisang, tiap hari bikin besar. Kapan jadi kaya? Amin. Tiap hari bikin hanya 50-100 biji. Emi, lu kumpul sampai Tuhan Yesus datang pun belum bisa beli otot. Betul toh? Amin. Coba lihat bab tua di atas, ada pernah jual kue otot sampai 3. Saya ngomong kenyataan, saudara. Setuju tidak? Ini tiap hari jam 12 malam, kau bawa dia jalan-jalan, pulang jam 1 malam, masih ramas roti. Sampai ini hari belum bisa beli otot. Hei, bab tua di atas ada pernah ramas roti, sampai pernah bicara dari pisang, saudara. Amin. Betul toh? Setuju tidak? Lihat otot coba, mulai berkira sampai semua. Amin. Ini kan omong begini di telinganya, ini kan dia langsung down toh. Betul nih. Kita sudah 10 tahun ini motor beli motor bekas. Lama-lama beta berhenti dulu teh. Amin. Berhenti berjual kue, beta mau ikut waktu bicara. Kadang-kadang masukan ada yang membangkitkan iman, tapi kadang-kadang kata-kata orang itu melemahkan. Amin. Kita tidak usah bandingkan diri kita dengan orang lain, sebab berkat kita masing-masing, saudara. Sekalipun tiap hari bikin roti, tapi saudara, saya mau lihat uang mungkin tidak banyak, tapi lihat badan saya tak bisa sehat terlalu. Mungkin uang tidak banyak, tapi kalau ukur badan bab tua ada yang 5 tua di bawah. Kalau bajawan yang di bawah ini sampai sudah tahan, sudah timbangan naik terus, saudara. Amin. Yang di atas doi form badan turun. Jadi apa yang dicari, saudara? Mau cari sehat atau cari uang? Tapi kita setuju ya, lihat ini
Anak Emi saudara, dari atas sampai bawah bulat semua. Gue yang bekerja. Akibat ramas roti saudara. Dari atas sampai bawah sudah ada yang kurus saudara, bulat semua. Amin ya. Dan hari ini kita bersyukur